Ya, seseorang dia sholat atau dia sujud kepada selain Allah. Sujud ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi ketika dia sujud ke kuburan, maka sujud itu tidak dikatakan ibadah. Karena sujud tadi tidak ada tauhid di dalamnya. Seseorang berdoa, doa ibadah. Ketika dia berdoa kepada penghuni kubur, maka doa tersebut tidak dinamakan ibadah. Karena dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah dinamakan ibadah dengan tauhid. Dengan tauhid. Nah, maka di sini Syekh Ibn Sa'di rahimahullah setelah menjelaskan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mengaitkan kalau tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu ada kaitan satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa terpisahkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Semua yang mentauhidkan Allah uluhiyah pasti dia juga mentauhidkan rububiyah. Dan semua yang meyakini rububiyah dia juga harus dan wajib mentauhidkan Allah uluhiyah. Maka ada kaitan rububiyah dengan uluhiyah. Makanya di sini ada kaidah, antum catat kaidahnya. Kaidah dijelaskan oleh para ulama kaitan antara rububiyah dengan uluhiyah. Dalam bahasa Arabnya para ulama mengatakan tauhid al-uluhiyah yastalzimu tauhid ar-rububiyah. Tauhidul uluhiyati yastalzimu tauhidur rububiyah. Wa inna tauhidar rububiyati tatadammanu tauhid al-uluhiyah. Ini kaidah. Ya. Tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah mencangkup di dalamnya tauhid uluhiyah. Ya, jadi tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid apa? Rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah mencakup di dalamnya tauhid uluhiyah. Maka ini dua hal yang tidak bisa terpisah. Dua-duanya ada kaitan satu dengan yang lainnya. Antum lihat, tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Jadi kalau seseorang mentauhidkan Allah uluhiyah, dia menyembah hanya kepada Allah semata, maka keyakinan dia terhadap tauhid uluhiyah yastalzim, mengharuskan tauhid rububiyah. Kenapa dia sembah Allah? Kenapa ikhwah? Karena Allah yang maha sempurna, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki, yang mematikan dia, yang menghidupkan dia, semua yang berkaitan dengan rububiyah, ya, yang menunjukkan Allah itu maha sempurna, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Bisa dipahami ini ya. Jadi tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah. Seseorang menyembah Allah pasti dia yakin kalau Allah itu maha sempurna dengan rububiyahnya. Dia yakin kalau Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, ya, yang memudahkan urusan dia, yang menyembuhkan kalau dia sakit dan seterusnya. Semua rububiyah Allah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Ya, makanya di sini batilnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala membantah Tuhan-Tuhan selain Allah kalau dia tidak memiliki apapun juga. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka berbuat syirik kepada Tuhan-Tuhan yang diciptakan dan mereka tidak dapat menciptakan? Apakah mereka berbuat syirik kepada Tuhan yang tidak dapat menciptakan sedangkan Tuhan mereka diciptakan? Jadi Allah salah satu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membantah Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah menjelaskan kalau Tuhan-Tuhan itu mesti ada kekurangan, tidak mampu untuk berbuat apapun juga, tidak ada kesempurnaan sama sekali. Karena Tuhan-Tuhan itu tidak sempurna, tidak memiliki apapun juga, maka dia tidak berhak untuk disembah. Makanya ketika seseorang menyembah Allah Azza wa Jal, dia meyakini kalau Allah rububiyah, Rabb semesta alam. Bisa dipahami ini ya. Begitu juga sebaliknya, tauhid rububiyah tatadamman tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah, ketika seseorang mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal, maka mencakup di dalamnya kalau Allah ilah, Tuhan yang berhak disembah. Kenapa kita belajar kalau Allah yang maha memberi rizki? Apa buah dari meyakini rububiyah Allah? Kalau Allah maha pemberi rizki, Allah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang maha mengetahui, Allah yang memberikan berkah. Semua rububiyah ini mencakup di dalamnya apa? Uluhiyah.
Ketika kita mempelajari rububiyah Allah, mengharuskan kita untuk menjadikan Dia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Maka uluhiyah dan rububiyah tidak bisa terpisahkan. Semua yang meyakini rububiyah, mesti dia meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan yang menyembah Allah pasti karena dia yakin kesempurnaan Allah dalam bab rububiyah. Maka ini kaidah dipakai oleh para ulama untuk menyempurnakan tauhid seseorang dan bantahan kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah yastalzim tauhid rububiyah wa anna tauhid rububiyah tatadamman tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengharuskan tauhid rububiyah, sedangkan tauhid rububiyah mencakup di dalamnya tauhid uluhiyah. Ya. Karena yang mengatur segala sesuatu dia yang paling berhak untuk disembah. Yang memberikan rizki dia yang paling berhak untuk disembah. Yang menghidupkan dan mematikan dia yang paling berhak untuk disembah. Makanya di dalam